Baik, kita coba mulai tutorial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Kita hari ini sekarang kita latihan di bagian tutorial ya. Saya ada mempersiapkan beberapa soal yang sudah didiskusikan dengan Bu Indah. Mungkin sebelumnya saya coba tadi ada beberapa yang di-highlight di slide Bu Indah. Mungkin coba kita coba diskusikan ya. Saya coba share filenya dulu. Oke, tadi yang di slide di sini, yang bagian ini tadi, kita coba diskusikan ya. Di sini dikatakan bahwa dalam ring Z, ideal berikut itu adalah ideal utama. Ini terlihat seperti bukan ideal utama ya, tapi sebenarnya dia adalah ideal utama. Kita lihat, misalkan mungkin yang lebih kelihatan dulu, mungkin 3 dengan 6 ini. Jadi kalau kita punya ideal yang dibangun oleh 3 dengan 6, kita punya kalau dia itu adalah kelipatan 6, pasti habis dibagi 3 gitu kan. Jadi kalau misalkan saya punya, ini kan bentuk dari ideal ini kan, kalau saya punya elemen di sini, berarti kan dia 3 dikali siapa di sini, kan ditambah 6 dikali siapa sini. Di sini kan harus elemen di dalam Z, di sini juga elemen di dalam Z. Sehingga kalau misalkan ini saya coba bentuk dalam bentuk yang lain supaya kelihatan kelipatan 3-nya. Berarti ini kan sama dengan 3 dikali saya taruh K aja ya. L gitu. Ini jadi 3K plus 6L. Berarti ini kan 3K plus 3 saya taruh di sini 2L gini. Ini mungkin saya anggap jadi L1 gitu ya. Sehingga ini kan menjadi 3K plus 2L1 gini ya. Sehingga setiap elemen di sini juga merupakan kelipatan 3. Sehingga ini juga dibangun oleh 3. Dengan cara yang sama, kita punya nanti di sini juga dibangun oleh 5 ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau ini dibangun dengan siapa? Kalau dua-duanya saling prima. Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Kalau yang ini kira-kira dibangun oleh siapa? Oto, Bu. Kalau dia saling prima, berarti kan ini FBB-nya kan 1 kan? Berarti 1, dia Bu. nanti, oh ya betul, saya oke, dibangun oleh 1 ya, benar ya. Berarti ini adalah dibangun oleh 1. Yang kita lihat yang di sini, kemudian yang di dalam ring ZX ini, ring polinomial, yang ini caranya mirip seperti ini sih. Jadi saya coba buktikan yang ini ya. Karena saya perlu kertas yang lebih besar, saya pakai whiteboard aja ya. Saya tutup dulu. Ini 3 min X, 3 sama X. Oke, kita 3 dengan X. Oke, kita coba. Kita punya ring kita itu adalah ring polinomial kita. Bisa. Saya matikan kameranya supaya lebih gampang saya nulis ya. Oke, saya punya ring ZX gini. Kemudian saya punya I, ideal di sini dibangun oleh negatif 3 dengan X. Tadi pertanyaannya apa sih? Dia bukan DU apa DU? Sebentar, tak cek. Bukan DIU ya, bukan daerah, bukan ideal utama ya. Di sini dikatakan bahwa ideal yang dibangun oleh negatif 3 dengan X bukan ideal utama. Ini bukan ideal utama. Kita mau tunjukkan pakai kontradiksi. Bukan ideal utama. Jadi kita andaikan itu merupakan ideal utama. Jadi kita pakai kontradiksi. Andaikan I itu dibangun oleh taruhlah polinomial fx gini. Ini berarti ini fx itu ada di dalam zx. Ini di fx-nya di dalam zx ini ya. Kemudian kita punya juga di sini kalau
negatif 3 dengan X kan pasti elemen di dalam si I. Sehingga karena kita punya negatif 3 ini ada di dalam I, I-nya itu dibangun oleh Fx, maka kan kita bisa menyatakan negatif 3 itu sebagai, berarti kan dia kelipatan daripada Fx kan, berarti dia jadinya kan Fx, berarti kita bisa menemukan polinomial yang lain, katakanlah Gx, sehingga Gx negatif 3 itu sama dengan Fx dikali Gx. Oke, di mana nanti ini Gx-nya, ini untuk suatu ya. Gx di dalam Zx ini. Sehingga kita punya di dalam sifat polinomial, kalau kita punya derajat daripada hasil kali dua fungsi, Fx dikali Gx, berarti kan derajat itu kan pangkat tertinggi dari X di situ kan. Berarti kan kalau misalkan dikalikan, berarti kan sama dengan derajat daripada Fx. Ini kan ditambahin ya dengan derajat daripada si Gx. Sehingga karena ini di sini F dikali G ini adalah negatif 3, negatif 3-nya kan konstan, berarti ini kan X pangkat 0 gini kan. Berarti derajat daripada negatif 3 itu kan 0. Sehingga saya punya nanti ini sama dengan derajat daripada si F ditambah dengan derajat daripada si G. Sehingga karena yang 0, derajat daripada polinomial itu kan bilangan bulat positif ya. 0 juga termasuk ya. Berarti mau nggak mau kan kita akan punya di sini kan pasti harus sama dengan 0. Sehingga karena derajat daripada F itu 0, derajat daripada Gx-nya juga 0, berarti saya punya nanti Fx-nya itu berarti juga merupakan fungsi konstan. Katakanlah dia akan sama dengan A, kemudian G-nya juga fungsi konstan, Gx, berarti sama dengan B, di mana nanti A dengan B-nya ada di dalam si Z ya, fungsi konstan. Kemudian kita lihat lagi, berarti karena kita punya di sini negatif 3 itu adalah Fx. Oh ya, gimana? Saya ada salah tulis mungkin? Ada yang angkat tangan? Saya ada salah tulis mungkin? Silakan. Siapa tadi yang angkat tangan? Gak ada? Kepencet ya? Atau mau tanya? Tadi siapa? Ruru siapa tadi mau tanya? Enggak ya? Oke, saya lanjut. Tadi di layar saya ada yang angkat tangan. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya matikan lagi supaya gampang saya nulis. Jadi karena saya punya tadi negatif 3 di sini sama dengan F dikali G. F saya itu fungsi konstan A, G-nya sama dengan B. Berarti saya nanti punya berarti kan saya punya nanti negatif 3 itu kan sama dengan A dikali B. Ingat AB-nya itu ada di dalam Z. Sehingga saya punya nanti kemungkinannya kan bisa aja A-nya nanti di sini. Berarti saya akan punya nanti A itu kemungkinannya bisa berapa tuh? Kalau negatif 3. A-nya itu bisa plus minus 1. Betul nggak? Atau B-nya itu bisa, B-nya ngikutin sama si A aja. Nanti B-nya ngikutin. Atau si A itu sama dengan berapa tuh? Plus minus 3, bener nggak? Ada yang mau kasih komentar mungkin? Jadi kalau misalkan nanti dia di sini plus minus 1, ya kok di sini 1, berarti nanti ini ngikutin negatif 3 gitu. Kok sini negatif 1, berarti sini 3 gitu. Kok sini 3, berarti sini negatif 1, terus negatif 3, berarti sama dengan 1 gitu. Jadi kan kemungkinan daripada si A itu adalah plus minus 1, atau A itu adalah negatif 3. Sorry, sebentar ya. Sebentar.
Maaf. Oke, kita lanjut ya. Berarti opsi daripada A-nya itu bisa plus minus 1 atau dia nanti plus minus 3. Ini bisa tambah kertas lagi kan? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau misalkan opsi yang pertama, A-nya itu adalah plus minus 1, berarti saya akan punya, kita punya di sini, I-nya itu kan dibangun oleh Fx, Fx-nya itu kan si A. Berarti saya akan punya negatif 3. X ini di sini in X ya. Di sini kan sama dengan si, berarti 1 ya. Sama kan? Sama dengan 1 kan? Berarti kalau kita lihat di sini, berarti ini kan artinya saya akan punya 1 itu kan sama dengan kombinasi dari negatif 3 dengan X. Berarti dia negatif 3 dikali polinomial Rx ditambah si X dikali dengan RH apa ya, Sx gitu ya. Sx. Oke, kemudian saya hitung kalau misalkan X-nya itu 0. Berarti saya akan punya di sini 1 itu berarti kan negatif 3 dikali R0, berarti kan ditambah dengan X kali 0 kan 0. Sehingga saya akan punya R0 itu nilainya kan negatif 1/3. Kan koefisien R0 itu berarti kan elemen di dalam si Z harusnya, tapi ini kan bukan elemen di dalam si Z. Sehingga untuk kasus A-nya 1, nanti negatif 1 dengan cara yang sama ya. Jadi untuk kasus A-nya plus minus 1, berarti kita dapetin R0 itu keluar daripada tidak termuat di dalam si Z. Berarti tidak mungkin kita temukan ada R di sini. Sehingga untuk F-nya itu sama dengan 1 atau min 1, berarti tidak berlaku. Nah, sekarang kita coba kalau si A-nya itu plus minus 3. Jadi saya coba kertas baru ya. Yang kedua, kalau A-nya itu adalah plus minus 3. Berarti kalau A-nya plus minus 3, kita punya nanti ideal yang dibangun oleh negatif 3 dengan X. Berarti kan nanti saya ambil yang 3, yang positif aja ya. Nanti yang negatifnya caranya sama. Jadi ini kan 3 gitu. Oke, atau mau negatif sama aja deh. Oke lah, saya coba yang negatif ya. Sehingga saya nanti punya, saya pakai di sini si X. Maka saya akan punya X. Berarti kan sama dengan saya punya X-nya berarti nanti 2. Berarti ini X-nya bentar. Oke, berarti kan X itu X-nya kan nanti kan termuat di dalam ideal yang dibangun oleh negatif 3. Sehingga saya bisa nyatakan X itu sebagai negatif 3 dikali suatu polinomial HX gini. Jadi nanti kan HX-nya itu kan elemen di dalam si ZX. Sehingga kalau misalkan seperti ini, saya punya nanti HX saya. Itu berarti kan min 1/3 X. Padahal kita tahu di dalam si polinomial ZX ini kan semua polinomial di mana koefisiennya itu kan ada di dalam Z. Sedangkan kita punya di sini, adalah negatif 3, negatif 1/3 ini tidak termuat di dalam si Z. Sehingga untuk dua kasus tadi, kemungkinan untuk F, kita tidak kita dapatkan yang sesuatu yang kontradiksi, sehingga tidak ada F yang memenuhi. Sehingga I itu bukan ideal prima, bukan ideal utama. Ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ini yang halaman satunya tadi gini. Halaman satunya deh. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin atau saya ada salah tulis. Oke, ada ya. Oke, mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi sama-sama. Ada ya? Lanjut ya? Gimana saya tahu Anda respon itu kayak gimana ya? Mati, apa namanya? Kameranya mati gitu. Mungkin tulis di kolom itu, di kolom chat gitu, biar saya tahu saya harus lompat lagi atau mungkin saya harus mengulang yang mana gitu. Belum ada, Bu. Oke, nah kan ada yang jawab, jadi saya
Ini, oke ya. Berarti kita lihat lagi slide yang tadi ya. Stop share dulu. Dan saya ambil tadi slide Bu Indah. Kemudian ini. Oke ya, nanti yang ini bisa ditunjukkan dengan cara yang sama ya. Kemudian tadi ini ya, ini coba ya. Tadi kan kita kalau di daerah ideal utama itu ringnya adalah daerah ideal utama, berarti kan setiap idealnya itu adalah ideal utama. Z yang dibangun oleh satu ya, setiap idealnya adalah ideal utama. Kemudian Rx kita punya sifat di dalam kalau kita punya R, taruhlah F itu, sebentar saya ingat dulu. F-nya itu lapangan. Oke, kalau saya punya F-nya lapangan, maka saya akan punya ring polinomial Fx. Itu adalah DIU ya. Sehingga karena saya punya R itu adalah lapangan, maka saya akan punya Rx ini adalah DIU juga ya. F-nya tentu saja nih lapangan kan pasti dibangun. Lapangan kan idealnya berarti dibangunnya satu kan. Kemudian nah kalau Z ini namanya ring Gaussian, nanti bisa dicek ya. Ini juga daerah ideal utama. Kemudian tadi ZX kita punya tadi di contoh yang tadi nih, kita punya di dalam ZX ini kita punya ideal yang di sini tuh. Sini ini adalah ideal dalam sini tapi bukan ideal utama. Sehingga si ZX ini adalah bukan daerah ideal utama. Nah, kalau Z akar min 3 dengan yang ini dia menggunakan sifat elemen irreducible dengan prima. Jadi kalau misalkan ada sifat, sifatnya itu, jadi kalau saya punya R itu adalah daerah integral, DI ya, daerah integral, maka saya punya sifat, sifatnya, supaya saya nggak salah bunyi teoremanya. Jadi kalau saya punya A itu adalah, dalam R itu adalah prima, maka saya akan punya A itu pasti irreducible. Prima itu maksudnya, jadi kalau A itu definisi prima itu, kalau kita punya A itu habis membagi, taruhlah BC gitu, maka dia akan berakibat A itu habis membagi B atau A itu habis membagi C. Ya persis seperti bilangan prima yang kita kenal tuh, mirip-mirip. Kemudian kalau irreducible itu kayak bilangannya nggak bisa difaktorin gitu loh. Jadi kalau A itu adalah irreducible, berarti, nah nih, irreducible. Jadi kalau misalkan A-nya itu sama dengan perkalian daripada B dengan C, maka dia harus berakibat B-nya itu adalah unit atau si C-nya unit. Ya, jadi kayak bilangan yang nggak bisa difaktorin gitu loh, mirip seperti itu. Nah, kalau kita punya prima, maka dia berlaku irreducible. Tapi sebaliknya belum tentu berlaku kalau ringnya itu adalah daerah integral. Tapi kalau misalkan berlaku sebaliknya, itu berlaku kalau R-nya itu adalah daerah ideal utama. Jadi kalau misalkan dia nanti R-nya daerah ideal utama, berarti kita punya irreducible itu pasti prima. Nah, untuk menunjukkan di sini, jadi dia memanfaatkan sifat itu. Jadi kalau kita punya di sini, kalau kita bisa menemukan suatu elemen di sini, jadi kalau kita punya A itu di sini adalah irreducible. Kemudian tapi dia nggak prima. Jadi kalau dia A-nya itu irreducible tapi A-nya itu tidak prima, maka kita bisa dengan ini menunjukkan bahwa ini adalah bukan daerah ideal utama. Nanti sini calon yang bisa dipakai itu adalah, kalau lihat di buku Atkins itu adalah 2. Jadi 2 di dalam Z akar negatif 3 ini adalah irreducible. Jadi nggak bisa difaktorin. Kemudian 2 itu tidak prima. Jadi 2 tidak prima itu alasannya 2 itu habis membagi 4. Kemudian 4 itu bisa dinyatakan sebagai, dia kan bentuknya, sini kan bentuknya adalah A plus B akar min 3 ya.
ini ntar loh. Ini bentuknya B akar negatif 3 gini ya. Ini kan semua yang bentuknya Z akar min 3 gini. Nanti di mana A dengan B-nya kan ada di dalam Z. Nah, saya punya 4 itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali daripada bentuknya itu berarti 1 plus akar negatif 3 dikali dengan 1 min ya. Ya, 1 min akar negatif 3. Bener kan? 1 plus 1 min ya, betul. Ya, tetapi kita punya 2 itu tidak habis membagi 1 plus akar min 3. Begitu juga 2 itu tidak habis membagi 1 min akar min 3. Sehingga dia bukan merupakan elemen prima. Sehingga berlaku nanti kalau Z dari akar min 3 itu adalah bukan daerah ideal utama. Gitu ya. Saya coba ke latihan ya. Oke ya. Saya coba ke latihan yang saya coba susun. Mungkin ada yang mau tanya, mungkin silakan. Kita bisa diskusin. Masih ada Bu Indah juga, bisa nanya. Kalau nggak bisa jawab, gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke ya, saya ambilnya 4 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting mewakili apa yang kita bicarakan sekarang. Ini saya sebagian besar saya ambil dari buku Atkins. Oke ya, kita coba diskusikan ya. Kelihatan kan soalnya, supaya saya tahu ada respon. Ya, kelihatan Bu. Kelihatan ya. Oke, kita coba terlihat Bu Kartika. Oke. Nah, kan rame gini kan kelihatan. Oke, mari kita lihat. Buktikan Ki sebagai Z modul itu bukan merupakan modul proyektif. Oke, tadi kita punya sifat apa tuh di dalam modul proyektif? Tadi kita punya modul proyektif, berarti kalau dia modul proyektif, berarti kita bisa menemukan suatu modul lain. Katakanlah, jadi kalau tadi sudah dibahas, misalkan P itu adalah dikatakan P modul proyektif, berarti kalau kita bisa menemukan modul yang lain, katakanlah misalkan L gitu, sehingga nanti ini adalah modul bebas gitu kan. Kemudian ada beberapa teorema itu kan memudahkan kita untuk menunjukkan kayak contoh-contoh kayak gini. Jadi kita ambil yang paling gampang aja lah, yang bisa kita pakai. Itu ada sifat kalau hubungannya antara, karena kita tahu Z itu kan DIU kan bisa kita manfaatkan. Jadi kan kita punya Z itu adalah daerah ideal utama. Kemudian tadi kita punya sifat, tadi dibahas, saya lihat lagi. Kita punya sifat bahwa atas ring yang daerah ideal utama, maka kita punya modul proyektif itu kan pasti sama dengan modul bebas. Sehingga kalau misalkan saya mau tunjukkan Q itu adalah Z modul yang bukan proyektif, saya coba pakai kontradiksi dulu ya. Jadi saya andaikan dia itu adalah modul proyektif. Terus kita pakai teorema tadi, atau saya tulis sifatnya ya. Jadi sifat tadi, jika R-nya itu adalah DIU, saya buat singkat tadi, maksudnya simbolik gitu ya. Jadi kalau R-nya itu adalah daerah ideal utama, maka kita punya apa? Kalau dia modul proyektif, pasti dia modul bebas kan. Kalau modul bebas itu pasti modul proyektif. Bebas, nggak ketukaran, bebas itu pasti proyektif. Tapi kalau proyektif, belum tentu bebas kan. Tapi kalau misalkan R-nya itu adalah ring daerah, saya komentar? Kelihatan, oke. Jadi kemudian kalau misalkan atas daerah ideal utama, kita punya modul M, itu adalah R modul bebas, itu nanti jadinya ekivalen dengan R modul yang proyektif. Kalau dengan catatan yang ini ya, kata kuncinya, atas daerah ideal utama. Ini M, R modul, apa tadi? Modul bebas, berarti modul proyektif. Jadi maksudnya itu adalah atas ring yang daerah ideal utama,
atas ring daerah ideal utama, maka setiap modul atas dia, atas si ring yang DU ini, kita punya ekivalensi antara modul bebas dengan modul proyektif. Tapi kalau bukan DU belum tentu berlaku ya. Nah, sehingga kalau saya pakai kontradiksi, jadi saya andaikan gitu, kalau Q sebagai Z modul ini adalah modul proyektif. Modul proyektif. Maka memanfaatkan sifat kita di sini, berarti kan kemudian Z-nya itu adalah daerah ideal utama, berarti saya akan punya Q sebagai Z modul itu adalah modul bebas. Kemudian karena kita punya Z kita itu adalah daerah ideal utama, maka kita punya Q itu sebagai Z modul juga adalah modul bebas. Modul bebas ya. Modul bebas artinya berarti kan dia punya basis nih. Karena basisnya kan belum tentu berhingga ya. Nanti ini bisa di-expand. Jadi saya misalkan saya ambil di sini saya ambil 2 aja, nanti dengan cara yang sama bisa kita perlebar. Jadi saya ambil misalkan sebarang himpunan gini, taruhlah kan bentuknya di dalam Q itu kan bentuknya A per B gitu ya. Jadi kok saya ambil misalkan A per B gini, kemudian nanti ini C per D, ini subset daripada Q ya. Ini subset daripada Q. Saya kok tulisnya gitu sih. Ini saya mau tunjukkan kalau ini tuh tidak bebas linear. Caranya berarti kalau misalkan dia tidak bebas linear, berarti kalau misalkan saya kasih catatan ini berarti A dengan B-nya, kemudian C dengan Q-nya. Oke, saya kasih. Kita punya A, B, C, D itu kan tidak nol ya. Ya, berarti kalau misalnya tidak nol, saya bisa buat kalau misalkan dia mau bebas linear, jadi kalau A per B dikali, taruhlah di sini R gitu, kemudian ditambah C per D gini, ini adalah R2, ini sama dengan 0, kalau bebas linear berarti kan kita punya R1 dengan R2-nya kan sama dengan 0 ya. Sorry, sebentar. Sorry, ada keributan, maaf. Sorry, maaf. Kita lanjut ya. Sorry. Kalau di rumah emang karena banyak orang, maaf ya. Kemudian kalau dia tidak bebas linear berarti kan sorry, saya lanjut lagi, maaf ya. Oke. Berarti kalau misalkan dia bebas linear berarti kan ini harus sama dengan 0 ya. Tapi ini R1 dengan R2-nya ada di dalam karena dia sebagai Z modul, berarti ini kan masuk ke dalam elemen di sini elemen di dalam Z ya. Ini berarti kan elemen di dalam Z ya. Nah, tapi kalau misalkan saya ambil di sini R1, saya bisa menemukan R1 yang tidak 0, sehingga ini hasilnya tetapi sama dengan 0. Jadi kalau misalkan saya pilih R1 itu sama dengan, nah terus saya pikirkan supaya dia habis 0 ya, supaya dia jadi B-nya itu hilang, berarti kan B-nya ikut, berarti nanti harus ketemu sama C, berarti ini adalah BC, kemudian R2-nya supaya dia 0, ambil yang negatif, hilangkan D, kemudian ambil dengan A. Benar nggak? Ini kalau ini misalkan kita tulis di R1-nya BC ini.
sorry, BC ini min AD ya, nanti kita punya ini sama ini habis, ini sama ini habis, jadi kan jadinya AC min AC kan 0 kan, padahal kita punya B dengan C-nya nggak 0 ya, berarti ini kan tidak 0, ini elemennya tidak 0, ini juga tidak 0, sehingga dia tidak bebas linear. Sehingga kita punya Q itu adalah, sehingga Q itu sebagai Z modul itu bukan modul bebas, sehingga berakibat Q sebagai Z modulnya juga bukan modul proyektif. Akibatnya punya Q sebagai Z modul bukan modul proyektif. Modul proyektif. Mungkin ada yang mau komentar, mungkin silakan. Maaf ya, kok di rumah emang agak rame orang. Mau komentar mungkin silakan. Belum ada, Bu. Oke ya, belum ada ya. Jadi kita lompat ke nomor 2. Nanti saya tuliskan lagi kayak yang waktu kemarin biar lebih rapi. Jadi didengerin aja, nanti kalau misalkan mau ditanya terus angkat tangan atau nyalakan mic-nya ya. Nanti saya kirimkan lebih rapi tulisannya. Oke ya, yang berikutnya. Nomor 2. Nah, kita lihat lagi. Atas ring yang daerah ideal utama, kita mau tunjukkan bahwa setiap modul yang proyektif itu, submodul dari modul proyektif itu juga merupakan modul proyektif. Secara umum submodulnya belum tentu ya. Contohnya itu yang di Z6 sama Z3 itu. Oke, kita coba di sini. Kalau R-nya itu atas daerah ideal utama, maka setiap submodul dari modul proyektif juga merupakan modul proyektif. Jadi kita punya R-nya itu adalah yang kita miliki, R-nya itu adalah daerah ideal utama. Kemudian kita punya setiap submodul, berarti asumsi kita punya modul yang proyektif ya. Misalkan kita punya M itu adalah R modul yang proyektif. R modul yang proyektif ya. Kemudian dan kita punya taruh ada submodulnya, dan N ini adalah submodul daripada si M. Nah, mau kita tunjukkan kalau si N ini adalah modul proyektif sebagai R modul yang proyektif. Proyektif ya. Sebentar ya. Oke. Sorry, saya harus. Oke, kita lanjutin ya. Mau ditunjukkan kalau N itu submodul si M itu adalah R modul yang proyektif. Kita punya R-nya itu daerah ideal utama, kemudian tadi kita punya sifat kalau dia R-nya daerah ideal utama, maka setiap modul atas si R ini proyektif pasti berlaku dia injektif. Oh, lagi sebentar. Oke, maaf ya. Tumben hari ini benar-benar ribut sekali. Maaf ya.
Oke, kita lihat tadi kita punya sifat R-nya itu daerah ideal utama, maka setiap modul yang proyektif itu juga merupakan modul yang bebas. Berarti kita punya karena R-nya itu daerah ideal utama, maka kita akan punya R itu adalah R modul bebas. M. Maka M itu adalah R modul bebas. R modul bebas. Yes. Nah, terus tadi ada sifat yang di awal itu, ntar kok saya tutup pasti kehapus tulisannya. Saya baca aja ya. Tadi sifatnya itu kalau misalkan kita punya, saya terus pakai merah. Jadi sifatnya itu kan kalau misalkan tadi yang sifat yang pertama, saya nggak bisa copy tulisannya sebentar. Jadi sifatnya itu jadi kalau misalkan kita punya R itu adalah DIU tadi, kalau ingat yang proposisi pertama tadi, kemudian kita punya M itu adalah modul bebas atas R, modul bebas. Nah, kita punya setiap submodul daripada si N ini juga modul bebas dengan tadi ranknya itu kan kurang daripada ranknya si M. Nah, maka kita punya kalau N itu adalah submodul daripada M, maka kita akan punya N itu adalah R modul bebas juga. Modul bebas nanti di mana rank daripada si N itu kan kurang daripada rank daripada si M tadi ya, kok ingat rank daripada si M ini bisa sama dengan ya. Nah, saya mau memanfaatkan sifat yang ini, jadi R-nya daerah ideal utama, maka kita punya sifat ini yang dipunya ya. Kalau kita punya yang di sini, kalau kita punya yang ini, berarti setiap submodul daripada modul bebas itu juga modul bebas atas daerah ideal utama ya. Maka dan dimiliki rank daripada si N itu kurang daripada rank daripada si M. Oke, berarti kita punya M-nya itu adalah R modul bebas. N-nya itu adalah submodul dia. Berarti si N juga akibatnya si N itu juga adalah modul bebas. Jadi karena N itu adalah submodul daripada M. Kemudian M itu adalah R modul bebas. Kemudian kita punya R-nya itu adalah daerah ideal utama. Maka kita akan punya Cn itu adalah R modul bebas. Yes. Nah, ya udah. Kemudian sifatnya tadi lagi yang lain. Kalau kita punya modul bebas tadi adalah modul proyektif ya. Tapi sebaliknya belum tentu berlaku ya. Kalau kita punya modul bebas, maka dia akan modul proyektif. Sehingga karena kita punya N itu adalah R modul bebas, ya udah pasti jadi proyektif. Akibatnya kita punya, saya udah pakai akibatnya, belum. Berarti akibatnya kita punya N itu adalah R modul proyektif. Ya, KD ya. Oke. Mungkin mau komentar, silakan. Mau komentari mungkin silakan. Oh iya, ada Mbak Naimah. Mbak Naimah mau komentari mungkin? Oh, ada chat masuk. Belum ada, Bu. Oke, sip. Saya belum ada. Ya, oke, kita lanjut ya. Soal ketiga. 4 soal, Pak. Tenang aja. Oke, kita lihat. Nah, nih. Oke, nih. Kita lihat. Nih. Oke, ini udah masuk ke modul torsi. Jadi, ini memanfaatkan DIU-nya, modul bebasnya, kemudian ada rank-nya, tambah lagi modul torsi. Wah, oke, seru. Oke, kita lihat yang dipunya apa. R-nya itu adalah daerah ideal utama. Belum ada, Bu. Mbak Naimah udah hatam semua. Oke, misalkan R-nya adalah daerah ideal utama, kemudian M-nya itu adalah modul bebas, di mana rank-nya itu berhingga. Kemudian kalau kita punya N itu adalah submodul M, misalkan N itu submodul M, ini yang diberikan. Asumsinya kalau modul faktor ini, M per N ini adalah modul torsi, maka kita punya rank daripada M itu sama dengan rank daripada N.
ranking bukan. Oke, kita lihat apa yang diberikan. Jadi diberikan R-nya itu adalah daerah ideal utama. R-nya itu adalah DIU. Kita kumpulkan dulu apa yang diketahui. Kemudian kita punya M itu adalah R modul bebas. R modul bebas. Ranknya berhingga ya. Oke, dengan rank berhingga. Oke, karena saya perlu untuk basisnya, saya misalkan aja ranknya itu adalah rank M itu adalah taruhlah berapa ya? Rank M itu adalah N ya. Kemudian, sorry, maaf, sebentar. Sorry. Oke, kemudian saya punya N itu submodul M. N submodul daripada si M, memanfaatkan sifat yang tadi, kalau dia DIU, kemudian punya modul bebas, berarti setiap submodulnya juga modul bebas. Berarti kita punya N submodul M, maka kita punya N itu adalah R modul bebas juga. Nah, katakanlah rank daripada si N ini, rank N itu adalah misalkan M gitu. Taruh supaya nggak confuse N sama M ini, bacanya juga bingung. Taruhlah apa ya, AB gitu deh ya. Ini A gitu. Sini ranknya itu adalah B. Dengan catatan B itu lebih kecil daripada si A. Mungkin supaya dia kelihatan kontradiksinya, saya asumsikan B-nya itu nggak sama dengan A, hanya lebih kecil daripada si A. Terus kemudian saya misalkan basis daripada M dan M itu, jadi saya misalkan M1 ini adalah basis daripada M, dimana nanti saya punya M1 itu saya nyatakan dia kan sampai M, berarti ini adalah himpunan X1, X2 gitu, sampai dengan X yang ke M. Apa tadi? A ya, XA gini, kemudian saya punya juga misalkan N1 ini adalah basis daripada si N. Nanti saya misalkan N1 ini adalah X1, saya pakai Y1 gitu ya. Ini Y1, Y2, sampai dengan Y yang ke B. Kemudian kita punya dikasih tahu lagi kalau M per N itu kan modul torsi. Nah, ini ada Mbak Naima nih, ahli ketorsian. Jadi kalau M per N ini adalah modul torsi. Kemarin. Sorry sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Kemudian karena M per N itu adalah modul torsi, berarti kan setiap elemen di dalam ini adalah elemen torsi. Berarti kita punya M per N T gini, ini kan. Ini adalah si M per N ya. M per N. Oke. Sampai sini. Oke ya. Sekarang kita lihat ini mengakibatkan apa gitu. Manfaatnya kemana, mau dipakainya kemana. Oke, kita lihat. Dia kalau misalkan saya punya, taruhlah, jadi kok saya misalkan, saya punya, ini adalah M per N ya. Berarti taruhlah X bar gini. Ini adalah X plus N. Ini elemen daripada M per N. Berarti ini kan sama dengan M per N T kan. Ini kan, berarti kan dia elemen torsi si X bar ini. Berarti kalau dia elemen torsi, berarti saya bisa menemukan elemen di dalam ringnya yang tak 0, kemudian dikali sama ini jadinya kan 0. Berarti sehingga saya punya, sebentar, kenapa jadi lebih tebal? Sehingga saya punya R, sehingga terdapat R, elemen di dalam R yang tidak 0, dengan berarti torsi dikalikan jadi 0. 0-nya di mana? 0-nya di modulnya. Berarti R dikali dengan X bar. Jadinya kan 0. 0-nya di mana? 0-nya di M per N.
Atau saya tulis 0 tambah N gitu aja ya. 0 tambah, oh ya oke, ini masih dalam X bar, oke ya. Kita coba jabarkan yang ini. Berarti ini R, X barnya berarti kan X plus N gini. Ini kan 0 plus N gini. Ini jadinya kan Rx, N-nya itu submodul, berarti Rn masuk dalam N lagi. N 0 plus N gini. Terus kita punya kesamaan dua koset gitu. Jadi kita akan punya Rx, itu elemen di dalam N. Nah, kok kita lihat dari sini memanfaatkan manfaat torsi ini, kalau saya ambil X bar, terjemahannya gitu, X bar gitu kan X plus N, X-nya ada di dalam M. Maka selalu kita temukan bahwa si Rx itu masuk lagi ke dalam N. Karena kita punya si M ini punya basisnya itu adalah X1 sampai dengan XA, kan masing-masing XI ini ada di dalam M. Sehingga kalau saya punya di sini nanti XI bar gitu, nanti kok saya misalkan saya kasih merah gini, ini kok di sini misalkan XI bar gitu, XI bar berarti kan XI plus N gitu, maka nanti dia akan dengan cara yang sama kita akan punya bahwa mungkin saya katakanlah saya punya R1 gitu, berarti ini jadi XI gitu, elemen di dalam N. Sehingga saya punya dari sini ada basisnya X1 sampai X dengan XA, maka ini akibatnya saya akan punya, akibatnya saya punya RXI, berarti untuk setiap XI ya, berarti saya akan punya pasti ada R yang tidak nol, jadi saya punya RIXI, ini elemen di dalam N, kemudian catatannya adalah I-nya itu berjalan dari 1, 2 sampai dengan si A, kemudian RI itu tidak nol, karena kan selalu ditemukan di sini, karena dia elemen torsi. Berarti RI-nya itu tidak sama dengan nol. Untuk setiap I. Yang ini ya, yang I yang ini. Oke, di sini. Oke, kita lihat di sini. Saya punya setiap RIXI ada di dalam N. Kemudian di dalam N ini dia punya basis juga. Basisnya ada Y1 sampai dengan YB. Sekarang kita lihat hubungannya kayak gimana. Saya kertas baru ya. Kertas baru nggak bisa ya. Lupa. Ini bukan papan ya. Jadi bukan papan. Terus saya bisa bagi-bagi tempat gitu aja ya. Sorry. Saya nggak hitung. Masih bisa sih. Masih bisa. Lanjut bawahnya ini deh. Bawahnya ini ya. Kayaknya nanti saya bisa ke atas ini taruh lagi. Jadi kita lihat. Karena kita punya basis daripada si N itu adalah NI, yang jumlah elemennya itu adalah B, ranknya berarti kan B gini, maka kalau saya punya lebih dari B, berarti kan dia tidak bebas linear. Dari sebentar, RIXI, oke, maka saya akan punya ini. Oke, karena ranknya saya tulis ya, karena ranknya si M, bukan MN, karena ranknya si N ini sama dengan B. B-nya itu kurang daripada si A. Maka kalau saya punya, saya himpun tadi, ini kan di dalam N kan, maka kalau saya himpun R1, X1 gitu, terus R2, X2, nanti kan ini untuk suatu itu sampai dengan yang B gitu ya, RB gitu, misalkan XB gini, terus lanjutin lagi gini, terus kan RAXA. RAXA ini kan pasti tidak bebas linear. Karena kan kalau bebas linear maksimal kan. Di dalam basis kan bebas linear itu bebas linear maksimal. Sehingga kalau lebih daripada ini kan dia pasti nggak nol. Benar nggak? Jadi kan kalau misalkan, kan ini kita punya basisnya kan si ini, sebanyak B elemen. Sehingga kalau saya punya himpunan yang lain gitu, yang elemennya lebih daripada B, kan dia pasti tidak bebas linear. Benar ya? Benar ya? Berarti kan kalau saya punya himpunan yang di sini, yang elemennya lebih daripada B, berarti dia tidak bebas linear. Berarti ini tidak bebas linear. Ini tidak bebas linear.
Berarti kalau dia tidak bebas linear, sehingga kalau misalkan dia tidak bebas linear, kok saya buat kombinasi, berarti kan hasil kali ini, berarti kok saya kalikan RI XI gini, saya buat aja penjumlahannya ya. Saya pakai sigma aja ya. Jadi kok saya buat dalam sigma gini, I-nya jalan dari 1 sampai dengan siapa yang paling ujung? Ya. 1 sampai dengan A, RI XI, taruhlah di sini adalah si S gitu. Ini sama dengan 0 gitu. Pasti ini kan artinya nggak bebas linear tuh tidak semuanya 0, berarti ada yang tidak 0 kan gitu. Kan kalau misalkan bebas linear kan semua SI ini kan harus 0. Semuanya harus 0. Berarti kalau dia tidak bebas linear dari kemaksimalan si N ini, kebebasan linear daripada si N ini, berarti tidak semua SI ini dari 1 sampai A itu tidak 0. Tidak semuanya itu sama dengan 0, berarti ada yang tidak 0. Jadi kalau ada yang tidak 0, katakanlah saya punya si taruhlah S yang ke K gitu. S yang ke K ini tidak 0, terdapat gitu aja ya. Ini saya punya terdapat taruhlah S yang ke K gini tidak 0. Tidak 0 ya. Sehingga tapi hasil kalinya ini semuanya itu 0. Sehingga kalau saya lanjutin, saya pecah, saya perlu wilayah lebih besar lagi, saya ke atas ya, saya terus sini ya. Jadi kalau saya otak-atik sedikit, ini saya ke atas gini, maaf. Harusnya tadi saya pakai whiteboard. Oke, berarti ini kok saya rubah gini, berarti kan nanti jadinya S1, berarti kan dikali R1 X1 gini, terus ditambah dengan S2, terus R2 X2, terus S3, S3, R3, X3, sampai dengan seterusnya, sampai dengan, siapa yang paling ujung? A ya, berarti SA, RA, XA. Ya, berarti ini kan sama dengan 0 nih. Terus kita ini sedikit, berarti kan ini kok misalnya saya pakai sifat asosiatifnya, berarti kan S1, R1 gini, X1 gini kan. Berarti terus ini S2, R2 gitu, X2. Terus ini S3, R3, X3 gini. Sampai dengan titik-titik gini. SA, RA, XA. Ini kan sama dengan 0. Oke, saya perlu SK ya. Berarti ada yang ke K. Saya tuh pojok sini deh. Terus saya perlu SK. Ada bagian yang tidak 0, berarti SK, RK gini. XK gini. Di ujung ini adalah SA, RA, XA. Ini sama dengan 0. Jadi ini adalah SK, RK, XK. Terus di ujung ini adalah si SA, RA, XA. Berarti kan sama dengan 0. Kita lihat, supaya dia kelihatan gagalnya di sini, saya coba misalkan yang ini. Ini saya misalkan sama dengan apa ya? Saya lihat dulu variabelnya apa yang belum kelihatan. K belum ada, K belum ada. Berarti saya misalkan ini K1 gitu, K2 gini. Ini adalah K3. Ini adalah K yang ke K. K yang ke K. Astaga, Tuhan. Sorry. Mari kita hapus lagi. Baiklah. Kita hapus lagi. Lu punya 26 abjad, milihnya aja bingung. Ayo, apa yang belum muncul? Variabelnya S sudah, R sudah, P belum. Oke, P. Bentar, P muncul lagi. Oke. P. Jadi saya misalkan nih P1, P2, Ini P2, P3. Sini adalah P yang ke K, terus ini adalah P yang ke A. Nah, berarti ini kan karena kita punya itu X1, X2 sama X3, Xn sampai dengan XA ini adalah 0, kemudian dia itu adalah basis daripada si M, ya kan? Berarti kan kalau dia sama dengan 0, mau nggak mau si P ini kan harus 0. Maka kita punya nanti P yang ke K itu akibatnya di sini. Sorry. Berarti saya punya nanti PK yang sama dengan SK, RK, kan harusnya sama dengan 0 nih. Ya kan? Harusnya sama dengan 0. Padahal saya punya di sini pemilihan R di sini, R yang ke K kan tidak 0. Saya punya di sini dia tidak 0. Kemudian SK saya tadi, misalkan tadi SK di sini,
juga nggak 0. Ini tidak 0 di sini. Berarti terus kita punya juga R-nya itu adalah daerah ideal utama. Terus R-nya itu adalah daerah ideal utama. Maka PK-nya itu kan harusnya tidak 0. Maka PK-nya harusnya tidak 0. Sehingga kontradiksi, nggak mungkin. Sehingga supaya dia sama, sehingga supaya dia sama bagaimana? Sehingga supaya dia sama, mau nggak mau, harus dipaksa si rank daripada si N ini harus sama dengan rank daripada A. Sehingga nanti kebebasan linear daripada di M1 dengan N1 itu tidak kontradiksi. Sehingga haruslah tuh muncul kontradiksi gitu. Ini timbul kontradiksi. Sehingga haruslah rank daripada si N supaya dia nggak kontradiksi, maka saya harus ambil si A itu harus sama dengan B, yaitu rank daripada si M itu harus sama dengan rank daripada si N. Oke. Silakan mungkin yang mau kasih komentar. Satu soal lagi terakhir. Oh, ini mau Jumatan ya. Saya cepat aja nanti yang soal terakhir. Sorry. Mau komentari mungkin silakan. Dong tulis di chat. Belum Bu? Iya Bu, mana? Gimana? Mau Jumatan kan? Enggak ya? Jumatan kan? Oh, tutup ya, masjidnya ditutup, sorry. Udah enggak? Enggak ada? Lepas satu soal terakhir. Ya Bu, kok nggak ada chatnya nih? Udah pada Jumatan semua. Belum ada Bu. Ada ya, satu soal terakhir. Oke. Mas Uha mau Jumatan katanya. Baiklah, mari kita lompat ke nomor 4. Jangan ada nomor 5. Nah, oke, ini nggak panjang kok. Oke, kita punya, ini merangkum modul yang dibangun berhingga, kemudian DIU. Kok jadi saya? Ya iyalah, nggak ada yang nyaut sih, saya bingung. Oke, kita lihat. Maka M itu isomorfis dengan direct sum daripada modul torsi dengan modul bebas. Ini memanfaatkan ada modul torsi, modul bebas, DIU juga, modul yang dibangun berhingga. Oke, mari kita coba. Oke, mari kita coba. Oh, salah. Ngapain nih? Taruh. Mana HP Ansen? Oke, mari kita lihat. Apa yang kita punya M-nya itu adalah modul yang dibangun secara berhingga. Oke, modul yang dibangun secara berhingga. Kemudian R saya itu adalah DIU, daerah ideal utama. Berarti setiap idealis itu adalah ideal utama. Kemudian M itu katanya mau ditunjukkan kalau si M itu isomorfis dengan suatu modul torsi, ya taruhlah P gitu. P kemudian direct sumkan dengan si Q. Nanti di sini itu adalah modul torsi. Kemudian di sini itu adalah modul bebas. Oke, kita lihat ya, cepat aja. Pendek kok ini, pendek. Oke, kita lihat. Kemudian kita punya R-nya itu adalah daerah ideal utama. Kemudian kita punya waktu pembahasan di modul torsi, kita punya MT itu adalah submodul daripada si M. Kemudian yang lain juga kita punya M, modul faktor M per MT ini adalah modul bebas torsi ya. Ingat, ini adalah modul bebas torsi. Oke, kita lihat calon modul torsi dengan modul bebasnya belum kelihatan ya. Oke, dari sini kita bisa bentuk barisan eksak. Kita punya MT, M per T, kita bisa bentuk barisan eksak. Dibentuk barisan eksak. Berarti ini karena submodul, bisa inklusi di sini. Kemudian ke M, terus ini adalah M per T. Sini kan 0 gitu ya. Oke, kemudian kita punya bahwa
M per T ini adalah modul bebas torsi. Nah, tadi ada sifatnya kan, kalau kita punya M itu adalah modul yang dibangun berhingga, maka kita punya juga modul faktor M per MT ini kan modul yang dibangun juga berhingga. Jadi M itu modul yang dibangun berhingga, berhingga, maka kita punya juga akibatnya M per MT-nya ini juga modul yang dibangun secara berhingga. Secara berhingga juga. Nah, kemudian kita punya ada sifat tadi, kok ingat, kalau kita punya M itu adalah modul yang dibangun berhingga, kemudian tambahan dia itu adalah modul yang bebas torsi, si MT ini, modul dibangun berhingga, terus dia juga bebas torsi. Maka kita akan punya si M per T ini, M per T ini adalah modul bebas. Modul bebas. Oke, maksudnya karena ini modul bebas, berarti kan di sini di representasinya di sini ini kan modul bebas. Kita punya sifat kalau di sini modul bebas, maka yang tengah ini adalah direct sum dari ini dengan ini. Sehingga akibatnya saya akan punya akibatnya saya punya M itu ini akan sama dengan MT di direct, pasti terpisahkan M per MT. Oke, ini yang jadi calon modul bebas. Ini kan pasti modul torsi. Modul torsi. Yes, dah, KD. Y, dah. Silakan. Masuk udah. Oke. Mau tanya mungkin silakan. Sepertinya sudah jelas sekali ya. Mas Uha jelas. Sudah sangat-sangat jelas. Oke. Nah, nanti saya kirim ininya ya, catatannya lagi. Oke, siap, tutup ya. Oke. Ada yang nanya kan? Mau Jumatan kan? Mari kita tutup. Oh enggak. Mau tanya mungkin silahkan. Terima kasih. Oh ya, nanti belum. Ya, sudah. Berarti sudah dianggap cukup. Sudah. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Saya kembalikan ke Mas Uha. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bu Yunita ya sudah menjelaskan dengan sangat jelas tadi. Jadi mungkin ini saja untuk pertemuan kita pada pagi hari sampai siang hari ini ya. Sampai jumpa lagi hari Senin. Nah, itu nanti ini tadi dapat pesan juga dari Bu Indah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut nanti terkait dengan topik ya, kalau sudah diumumkan hari Rabu, itu bisa menghubungi beliau kalau misalkan ada pertanyaan. Ini ada Bu Indah juga ya ternyata. Oke, ya, jadi masih di sini saya. Bikin soal. Oh iya. Matur nuwun semuanya, sampai jumpa lagi besok Senin ya. Pukul 8 seperti biasa. Saya izin tutup roomnya.